Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, disunnahkan kita pada hari Jumat itu supaya banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kenapa kita disunnahkan banyak-banyak berdoa kepada Allah? Karena pada hari Jumat itu ada tempat-tempat atau ada waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah doa kita. Adapun tempat-tempat atau waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah doa kita, menurut para ulama ada yang mengatakan yaitu antara dua khutbah. Setelah selesai baca khutbah yang pertama, mau masuk kepada khutbah yang kedua, pada tempat itu dikabulkan oleh Allah doa kita, maka pada waktu itu disunnahkan kita memperbanyak doa. Dan ada satu riwayat yang mengatakan bahwa tempat dikabulkan oleh Allah doa kita adalah yaitu pada waktu asar. Maka oleh sebab itu kita dianjurkan juga memperbanyak doa pada waktu asar. Dan menurut Imam Syafi'i yang riwayat hadis yang sampai kepada dirinya, bahwa dia mengatakan ada tempat yang dikabulkan oleh Allah doa yaitu membaca doa pada malam hari Jumat. Maka juga kita disunnahkan yaitu pada malam Jumat itu untuk berdoa kepada Allah, karena pada malam Jumat itu tempat dikabulkan oleh Allah doanya. Maka oleh sebab itu menurut para ulama mengatakan ada 40 tempat, ada 40 waktu, yaitu pada hari Jumat mulai dari malamnya sampai siangnya, yaitu tempat dikabulkan oleh Allah doa kita kepada Allah. Maka oleh sebab itu jangan kita sia-siakan waktu pada saat itu, yaitu kita berdoa kepada Allah supaya doa kita yang kita lantunkan, yang kita minta kepada Allah itu dikabulkan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah makruh tahrim bagi seseorang kalau ada saf di depannya kosong, sementara saf yang di belakang saf yang kosong itu adalah penuh. Lantas kita melangkahi saf yang penuh tadi untuk melompat, untuk maju ke saf yang kosong di depan itu. Maka oleh sebab yang itu, seperti yang demikian itu adalah hukumnya makruh tahrim. Dalam fikih ada istilahnya dua makruh. Makruh yang pertama adalah makruh tahrim. Makruh yang kedua adalah makruh tanziyah. Kalau makruh tahrim itu adalah kalau kita perbuatan makruh itu adalah maka jatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Adapun makruh tanziyah itu adalah makruh kalau seandainya kita laksanakan kita tidak berdosa, kalau seandainya kita tinggalkan kita mendapatkan pahala. Tapi yang dimaksud oleh ahli fikih di sini, kalau kita melangkahi bahu seseorang sementara saf itu adalah sudah penuh, lantas di depan kosong kita langkahi, kita tidak permisi yaitu melangkahi bahu seseorang itu, maka hukum yang seperti itu adalah hukumnya makruh tahrim. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu pun kalau seandainya yang seseorang itu bukan sebagai petugas, yaitu orang yang melaksanakan khutbah Jumat. Adapun khatib Jumat yang mau melaksanakan yaitu petugas membaca khutbah Jumat. Maka oleh sebab itu melangkahi bahu seperti itu untuk sampai ke saf yang ke depan, saf yang di depan, maksud saya saf yang di depan. Maka perbuatan yang seperti itu tidak masuk kepada makruh tahrim. Maka perbuatan yang seperti itu adalah hukumnya boleh. Kecuali kalau ada tempat yang lain tanpa melangkahi, yaitu bahu-bahu kawannya untuk sampai ke depan, maka khatib yang mau membaca khutbah tadi mengambil jalan alternatif yang tidak melangkahi bahu-bahu yang orang yang mau dia lewati untuk sampai ke depan. Tapi kalau tidak ada, maka bolehlah dia melangkahi dari pintu yang dia masuk untuk sampai ke saf yang ke depan, bahkan naik ke atas mimbar. Pada posisi itu khatib itu tidak dimakruh tahrimkan. Tapi kalau ada jalan yang lain, maka khatib yang memperbuat seperti itu tetap makruh tapi tidak makruh tahrim.
Bapak Ibu ya saudara-saudari yang saya hormati, dan demikian juga boleh kita yaitu mengisi sab yang di depan tadi, yaitu yang kosong di depan tadi, sementara kita tidak mendapatkan tempat di tempat kita berdiri. Maka lantas kita mengucapkan tafassahu, tawassa'u. Maka kalau sudah kita mengucapkan tafassahu, kamu lapangkan, kamu luaskan, maka setelah kita ucapkan seperti itu, tolong isi-isi tempat yang kosong. Maka lantas orang yang di depan kita tidak mau melangkah ke depan, lantas kita melangkahi mereka. Pada posisi yang seperti ini adalah diperbolehkan, hilang makruhnya, karena kita tidak mendapatkan tempat di posisi kita berdiri dan kita tidak melihat ada tempat yang kosong untuk kita melaksanakan ibadah solat. Lantas orang yang di depan kita tidak mau mengisi yang di depan, lantas sudah kita ucapkan tafassahu atau tawassa'u, kemudian mereka tidak mau mengisinya, maka melangkahi bahu yang seperti itu tidak jatuh kepada makruh tahrim. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah masuk kepada makruh tahrim, yaitu perbuatan seseorang itu menjadi haram. Walaupun dalam kitab ini dikatakan makruh tapi mendekati kepada haram. Nyatanya si khatib, si muadzin sudah mengumandangkan, yaitu azan yang kedua. Lantas sudah dikumandangkan azan yang kedua, dia masih melakukan yaitu jual beli, yaitu di dalam masyarakat. Orang yang melakukan jual beli tadi sementara yaitu si muadzin sudah mengumandangkan azan kedua, sementara dia adalah ahli Jumat. Maka orang yang ahli Jumat tadi tidak boleh melakukan jual beli lagi setelah azan yang kedua. Maka perbuatan yang dia lakukan yaitu berjualan, yaitu setelah azan yang kedua sementara dia ahli Jumat, maka perbuatan yang demikian itu adalah hukumnya haram. Kalau azan yang pertama, seorang ahli Jumat tadi, orang yang menjadi pelaksana Jumat, yaitu wajib fardu ain baginya untuk melaksanakan Jumat. Nyatanya azan yang pertama dia melakukan jual beli, belum sampai kepada azan yang kedua. Azan kedua itu kan adalah mau naiknya si khatib membaca khutbah, sementara azan pertama adalah setelah azan pertama kita laksanakan salat sunat qabliyah Jumat, kemudian setelah itu baru dikumandangkan azan kedua. Sementara setelah azan pertama dia lakukan juga jual beli yang seperti itu, maka perbuatan jual beli setelah azan yang pertama itu adalah makruh biasa, tidak jatuh kepada makruh tahrim. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, oleh sebab itu kalau sudah azan, maka pergilah kita berangkat ke masjid supaya kita tidak melakukan perbuatan makruh tadi, apalagi kita melakukan jual beli setelah azan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.